وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Tidak mau keluar. Ini akidahnya pengobat harus dimiliki. Teriak dia, wah tidak mau keluar. Saya pegang pundaknya, Pak siapa yang nyuruh keluar? Kan saya waktu itu prakteknya di Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo. Saya Senin Kamis di sana Pak. Tapi ini sudah hampir 2 tahun saya off karena dibangun, entah sudah jadi atau belum, saya belum menanyakan kelanjutannya. Itu pun saya tidak melamar, saya justru dilamar ke rumah Pak. Itu hebatnya bekam. Nah, kalau kita mengobati praktek bekam ini, ketemu yang kasus begitu-begitu bagaimana? Kalau pondasi akidah kita tidak kita kuatkan, akhirnya yang terjadi orang itu justru kita yang lari. Larinya kemana? Ke dukun. Mbah, iki nggon kowe nek wong kesurupan. Nah, ini kan malah bermasalah toh. Gitu. Makanya nanti ini kekuatan bekam ini, Pak. Ini kekuatan bekam ini menurut versi saya, ini bisa detoknya itu detok dari luar ketika diambil darahnya. Detok ke dalam itu ada 2 detoknya. Detok toksin yang lewat ke belakang. Detok yang ketiga adalah detok keluarnya gangguan jin dan santet. Itu kekuatan bekam. Tuh Pak. Banyak kita temukan kayak gitu. Makanya ini harus siap-siap. Jenengan harus menjadi pendekar beneran. Nanti kekuatan penjenengan kalau sudah jenengan itu ke tingkat mahir, Masya Allah. Insya Allah ya, walaupun sekarang sudah ada pas ya Pak, Alhamdulillah. Jadi pas dengan bekam nggak bisa dipisahkan karena sama-sama sumbernya, hanya prakteknya yang berbeda. Gitu. Bekam juga masih tetap relevan walaupun nanti sudah tidak ada alat Pak. Pakai beling, pakai itu bisa. Sedotnya zaman dulu pakai mulut. Zaman dulu itu pakai mulut. Jadi tanduk itu disedotnya pakai mulut, tidak pakai sekarang ini. Masih banyak teknik yang lain. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Tuh. Jadi 1 kop saja, 2 kop biasanya. Saya ketemu beberapa kasus itu dibekam 2 kop. 1, 2 di kahil. Itu kisahnya itu orang itu senang dengan kekasihnya sama karena si laki-lakinya tidak mampu, keluarga yang perempuan ini mampu, keluarga yang perempuan tidak terima kalau anak saya dapat orang miskin. Dipisahkan. Sudah dipisahkan akhirnya karena keluarga laki-laki menjaga dirinya diungsikan ke Sumatera ikut kakaknya. 1 tahun si perempuan dipaksa ibunya untuk menikah. Nikah akhirnya karena diancam saya mau gantung kalau kamu nggak mau nikah. 1 tahun kemudian si laki-lakinya pulang, perempuan tadi ya namanya suka ya gimana ya. Masalahnya orang ngaji gitu loh. Nah akhirnya dia nempel lagi kayak perangko. Nah akhirnya piye carane dipisahkan, akhirnya si laki-laki ini dibuat gila. Nanti jenengan tugasin jenengan selanjutnya. Saya sudah temu. Saya dipanggil ke desa itu, ketemu di situ, sudah waktunya duhur. Saya nyari mana masjid, nggak ada masjid Pak, adanya musola kecil gitu. Ya, padahal musola itu justru gede. Kalau masjid itu kecil, secara bahasanya begitu. Subhanallah, di situ nggak pernah dipakai untuk sholat. Adanya debu dan kotoran ini, tai cecak itu. Ya saya nyapuin dulu, tak sapuin dulu karena belum ketemu rumahnya. Ya memang di sekitar situ. Nah, sudah selesai sholat, saya nanya sama nggak ada yang sholat orang situ. Ya, saya ke rumahnya dia, ketemu dan tanya sama orang yang di situ, oh rumahnya itu. Nah, ceritanya si anak muda ini kesehariannya Pak, kesehariannya tuh kalau dengar adzan subuh, dia masuk ke kamar untuk tidur. Nanti kalau sudah mendengar adzan maghrib, dia keluar dari kamarnya untuk nonton TV dan merokok. Setiap hari begitu, berjalan sampai 2 atau 3 tahun gitu. Kayak gitu kerjaannya Pak. Terus kita suruh ke sana untuk membekam. Piye caranya ini? Nah, ini berbagi pengalaman nggih. Enggak apa-apa toh. Nah, akhirnya pada waktu itu keluarganya kita kumpulkan. Kita dakwai dulu. Sholatnya bagaimana? Gitu.
kehidupannya seperti apa. Nek kita ngomong sholat termasuk akidahnya. Nek kehidupan ya pola hidup, pola makan. Mungkin perilaku dia, akhlaknya dia ke tetangga. Ya ini kita penting ini. Jadi bekam itu arahnya ke dakwah. Jangan hanya untuk mencari situasi yang itu aja. Jangan seperti itu. Ya. Nanti biar berkembang. Biar bekam itu ada ruhnya. Masya Allah. Saya sampai malu Pak. Saya itu pernah diundang ke Jogja. Pada waktu di kalangan teman-teman Salafi. Itu saya di sana itu dielok-elokan. Itu si panitia sudah sambutan, nanti ada seorang guru kita, itu seorang terapis bekam, yang bekamnya itu ada ruhnya. Masya Allah, saya jadi malu gitu. Padahal Allah itu, bukan saya. Makanya kita buat bekam itu selalu biar caranya supaya tetap hidup bekam ini. Jadi kita kan sudah hidup, tapi bekamnya itu supaya hidup. Piye caranya? Nanti tak kasih tahu. Ya termasuk kayak gini nih. Nah, akhirnya pada waktu itu si anak muda tadi mulai kita garap, kita suruh bapaknya untuk mewudukan. Dia suruh wudu Pak, suruh berwudu dulu. Terus bapak itu punya raja-raja itu. Pak ini untuk apa kayak gini? Oh ini kata wong pinter. Ini untuk tolak bala, untuk dan sebagainya. Akhirnya bapak yakin dengan ini. Oh ya yakin Pak, wah itu saya carinya ke Jawa Timur itu mahal loh Pak. Maharnya itu juta berapa gitu. Oh berarti Bapak yakin bahwa tulisan ini bisa menolong Bapak? Iya. Wah, ya sudah, kita buktikan. Gitu Pak. Caranya kita patahkan keyakinan dia. Kita kan bawa akidah. Kita kan bawa tadi kekuatan dakwah dan akidah tadi. Pak ayo kita turunkan. Turunkan. Kita kletek'i kan, kita lepasin dari dinding itu, kita turunkan. Terus kita di situ membuat sayembara. Bapak yakin dengan ini? Yakin. Bapak yakin bahwa ini bisa menolong Bapak, memberi perlindungan kepada Bapak, bahkan bisa mengobati anak Bapak yang sudah sekian tahun tidak ada perubahan? Yakin? Yakin. Ya sudah. Kalau Bapak yakin, ini nanti tak jatuhkan yang tulisan yang tadi tak jatuhkan. Nanti kalau ini tak jatuhkan kok dia menyentuh tanah, berarti dia tidak bisa menolong dia sendiri. Apalagi menolong Bapak dan keluarga Bapak. Masuk akal nggak ini? Masuk akal. Jatuhkan saja. Bok, dah Pak, ini tidak bisa menolong dia Pak, apalagi menolong Bapak. Bagaimana? Ini lanjut dipakai atau pakai yang sistem saya Pak? Oh, saya yang derek jenengan Ustaz. Gitu. Akhirnya setelah itu kita buka soal akidah. Pak, Bapak itu kalau beribadah jangan yang seperti ini. Bapak itu rumahnya dekat musola. Mbok iyo sholat. Karena di sini ada hablum minallah, ada hablum minanas. Bukan Prabowo Sandi nggih, maaf ya. Hablum minallah, hablum minanas. Karena Allah itu di atas. Hablum minanas di sekitar kita. Interaksi kepada masyarakat, membuka diri. Seorang terapis itu harus membuka diri, bisa mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Bahkan mobil macet pun bisa mengurai, bisa begitu. Iya Pak. Kalau udah bicara lapangan itu sudah, insya Allah. Nah, akhirnya si anak muda tadi kita bekam. Kita bekam titik, di mana titik itu untuk memudahkan proses. Ya tadi, Homo Mukit sama Kahil. Dua titik ini. Dibekam pada waktu itu ya reaksi juga. Makanya nek di buku merah ini rukyahnya, nek buku yang dulu ada rukyah kegawat daruratan ada, kelihatannya loh yang sekarang tidak ada. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa disusulkan, nggih. Nah, di situ alhamdulillah setelah selesai dibekam, alhamdulillah dia sadar kembali. Salat asar itu salat berjamaah dengan kita. Dan saya yang suruh mengimami, Pak. Yang bacaannya itu bukan alhamdulillah, malah kita menangis terseduh-seduh karena melihat seperti ini. Allah kasih kemudahan seperti ini. Begitulah agungnya Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya bekam. Alhamdulillah. Termasuk yang dokter bedah tadi. Kita datang, kita buka alatnya. Pak, bekam tuh, tanya dulu, Bapak pernah bekam? Belum. Tapi sudah pernah lihat bekam? Sudah. Di TV. Benar Pak, saya kan pernah diundang ke Az-Zikra. Waktu itu TVRI yang liput. Az-Zikra pondoknya Ustadz Arifin Ilham. Alhamdulillah saya sudah melanglang buana. Nah, pada waktu itu alat kita buka semua, kita kenalkan
sterilnya alat, karena kita dari PBI steril kan, gitu. Steril Pak, ini alatnya steril semua. Kita pakainya pakai bisturi Pak, tidak pakai jarum. Dan ini bisturinya ini juga satu orang satu, tidak dipakai untuk yang lain lagi. Nah, bekam itu apa Pak? Dari mana asal usulnya? Karena dia non-Islam. Kita jelaskan dulu. Walaupun juga Islam, kita jelaskan dulu Pak nanti bekam itu apa. Jelas, apalagi yang baru-baru nggih, terutama yang baru. Kalau yang lama nggak usah. Kenapa kok kita jelaskan kepada mereka? Nah, di sini nanti jenengan akan menemukan jalan tol. Nggak usah iklan di media, nggak usah iklan di internet, nggak usah iklan media cetak, nggak usah. Asalkan jenengan nanti begitu bekam, jelaskan, Pak, titik ini titik kahil, ini untuk 100 penyakit Pak. Pak, ini untuk imuniti tubuh bawah ini titik wari alawat dan sebagainya, jelaskan itu. Terus ini arahnya ke sini Pak. Ini untuk kasusnya ini. Ya, di situ ada saya punya itu yang di atasnya titik sunah, yang titik paru jantung tadi. Itu sebetulnya tidak masuk di buku merah ini, Pak. Makanya nanti ada pengembangan. Karena untuk jenengan yang baru-baru tetap berpegangan buku merah dulu, nanti kalau sudah bekamnya sudah lancar, boleh dikembangkan. Titiknya itu ada titik yes point. Itu nggih. Ada titik yes point-nya. Tapi kalau dari buku merah SOP-nya itu. Nah, nanti jelaskan, Pak, titik ini titik alawari ini, Pak, ini arahnya untuk ginjal. Wah, ini untuk batu ginjal, gagal ginjal, prostat, asam urat, ginjal mengkristal, gula darah, FID, kesuburan laki-laki dan perempuan. Ini termasuk untuk kasus orang yang kreatinnya tinggi, Pak. Gitu. Oh, Mas, tonggo kui batu ginjal, Mas. Sudah kemana-mana nggak sembuh-sembuh, Mas. Apa bisa dibekam? Penjelasan yang kita berikan, iklan nggak ini? Ini sudah termasuk iklan, Pak. Jadi nanti cara jenengan iklan itu nggak usah seperti tadi, nanti dari mulut ke telinga. Jangan dari mulut ke mulut, ya, jorok kan kayak ini. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga. Bisikkan, Pak, ini loh, titik ini untuk kolesterol, titik ini untuk gitu. Karena ada kejelasan, ada penjelasannya, ada jabarannya. Titik ini arahnya kemana itu ada jabarannya. Tuh, dari situ saja justru ternyata Pak, yang ampuh itu justru itu. Masyarakat Indonesia sudah bosan dengan iklan sudah bosan. Saya pernah Pak, ngapunten, mohon maaf. Di desa saya pernah diserang pengobatan yang dari Kalimantan. Itu nyebar brosur, si Abah ini mampu mengobati segala jenis penyakit A, B, C, D, itu jelaskan. Adalah saya pas ada dokter yang bekam ke tempat kita, ya kan dikasih, loh ini sebetulnya pengobat apa Tuhan toh Pak ini? Maksudnya gimana Dok? Ini kok mampu mengobati segala jenis penyakit? Padahal yang mampu itu kan Allah. Iya ya, itu loh maksudnya akidah ini tadi. Ini loh. Iya ya, Allah yang menyembuhkan bukan manusia. Itu. Di sini. Nah, itu pentingnya akidah. Seperti itu. Jadi Masya Allah, itulah ya, nanti akidah ini menjadi pondasi. Setelah kita jelaskan, terus dari mana asal usulnya Pak bekam ini? Ini dari wahyu yang diwahyukan. Baca hadisnya, di situ ada. Itu. Baca hadisnya, baca, jelaskan artinya seperti ini. Itu Pak. Terus nanti ini bekam ini mengeluarkan darah Pak. Darah yang keluar ini darah yang seperti apa? Ini darah yang rusak Pak. Nek wong desa itu biasanya darah kotor gitu lebih mudah. Nek toksin dan statis rada bingung. Ini darah kotor Pak, gitu aja gampang. Nek wong desa mbah-mbah itu karena mbah ini toksin iki apa to le? Ah gitu. Nek mbah niki getih reget mbah mengke sing resik mboten melu medal setetes pun tidak akan ikut keluar asal tekniknya benar. Gitu. Nah, terus akhirnya si dokter tadi, bagaimana Dok? Lanjut dibekam. Akhirnya setelah dibekam, 1 minggu setelah dibekam, si dokter yang tadi jalannya gini, bisa jogging kembali Pak. Jogging. Normal kembali. Alhamdulillah dengan izin Allah. Terus 10 hari setelah itu, pas jogging itu, lari-lari itu, lewat dekat masjid. Jalan itu depan masjid gitu, ada jalan. Di situ dia ngelihat ada orang bersih-bersih gitu kan. Harinya Ahad kayak gini.
Langsung dia belok ke situ, tanya, mana petugas masjidnya? Nek bahasa orang muslim kan, mana takmir kan gitu kan. Mana petugasnya? Ya saya Pak. Oh ya, sini Mas. Saya ini mau masuk Islam, syaratnya apa? Gitu Pak. Saya masuk Islam, syaratnya apa? Gitu. Kok Bapak ingin masuk Islam? Iya. Kenapa Pak? Karena Islam itu benar. Terus dari mana Bapak tahu bahwa Islam itu benar? Kata Pak Ustadz, saya kemarin jalan kan saya stroke. Terus saya dibekam sama Pak Ustadz. Saya dijelaskan bahwa pengobatan bekam adalah pengobatan Islam dan tidak diajarkan di agama lain. Kata Pak Ustadz, wahyu yang diwahyukan. Saya masih merinding kalau ingat itu. Akhirnya di saat itu juga disahadatkan oleh takmir masjid tadi. Saat itu juga. Terus masih ngotot pada waktu itu sudah mau lebaran haji. Ini Mas, ini kan mau haji tuh Mas ini. Saya pengen naik haji Mas. Gitu. Syaratnya apa Mas? Wah itu enggak bisa Pak, itu harus antri dulu. Apa memang enggak bisa kalau secara cepat gitu? Oh kalau gitu bisa Pak, tapi mahal. Berapa bayarnya? Kalau nggak salah 150 atau berapa gitu loh. Kalau haji plus itu kan mahal tuh Pak. Ya udah, berapa? Tak bayar. Langsung diajak, pokoknya nanti kamu tahu nggak tempat pendaftarannya di mana? Antar. Alhamdulillah sudah haji. Yang ngajari masih di sini, enggak apa-apa. Insya Allah kita dapat pahalanya juga. Itu Pak. Jadi gitu nggih. Terus ajarkan kepada masyarakat. Kenalkan bekam itu apa, dari mana asal-usulnya, bagaimana kerjanya. Itu baru Kristen yang masuk Islam. Satu. Saya dapatkan Hindu yang sudah harus dioperasi, kita bekam, padahal sudah endoskopi, peradangan lambungnya. Kalau kemana-mana dia bawa kain jarik, ludah terus. Jadi ludah. Kalau sudah basah ini, peres ganti yang kering. Ludah terus Pak. Kalau kemana-mana bawa kain jarik. Sebulan sekali 3,5 juta. Itu sudah 2 tahun. Karena kelas 4 SD temannya sudah lulus, dia masih sakit. Akhirnya dikasih tahu sama tetangga desanya, kamu bekam, hai ke Kemuning. Alhamdulillah ketemu dengan kami. Dakwah tetap berjalan, kita bekam. Dan titiknya itu tidak ada di titik buku merah ini. Titik yang saya pakai pada waktu itu bukan di buku merah ini Pak. Alhamdulillah dakwah sampai. Itu pertama datang pun ibunya nggak percaya. Waktu itu saya masih ikut mertua, belum punya rumah sendiri. Waktu itu kita pakai tikar. Tapi alhamdulillah setelah itu ibunya nggak percaya. Kayak gini pengobatan, kok nggak ada simbol apapun. Karena bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah bagaimana risalah ini sampai kepada umat. Tuh Pak, kalau niatnya begitu, insya Allah niat kita insya Allah sinergi dengan doanya orang itu. Makanya ini nanti ada 4 ini Masya Allah kekuatannya luar biasa. Akhirnya orang ini, si ibunya ini tadi kayak gini pengobatan apa gitu. Tak suruh masuk nggak masuk. Bu masuk nggak masuk. Nah, akhirnya ya saya santai aja, wong dia minta tolong, kita mau tolong, nggak mau masuk ya sudah. Akhirnya lama kelamaan masuk juga. Masuk kita jelaskan bekam itu apa. Ibu kan Hindu, ini kan Islam. Bekam itu apa? Ilmu ini tidak diajarkan di agama Hindu, Bu. Ilmu ini tidak diajarkan di agama Kristen, Bu. Dan tidak diajarkan di agama apapun kecuali di agama Islam. Gitu. Udah kita bekam. Alhamdulillah satu keluarga itu masuk Islam. Tuh Pak, kekuatan bekam. Itu masih gak seberapa. Ketemu lagi saya, ada anak muda, bukan anak muda, udah punya anak 1 waktu itu punya usaha, setiap buka pintu usahanya itu, pintu rumah usahanya itu di sini kayak ditampar rasanya gitu, tembus ini terus badannya sakit semua. Sudah kita bekam 2-3 kali, masih sebetulnya secara fisik sudah enak, tapi psikisnya dia merasa belum nyaman. Akhirnya kan dia punya saudara yang muslim. Itu teman saya juga saudaranya itu, kamu bawa ke sana aja. Udah Mas, udah 3 kali. Coba kamu waktu ke sana curhatan enggak curhat. Ya sudah, kamu datang lagi curhat atau kita panggil aja ke rumah. Nah, saya udah tahu Pak bahwa ini nanti pasti ada sesuatu yang hebat di balik bekam ini gitu. Kan saya diundang ke rumahnya dia waktu itu Ba'da Duhur juga. Terus saya bawa jamaah masjid itu kan dekat masjid rumahnya. Saya bawa 6 orang
jamaah masjid saya, ayo ikut saya waktu itu. Nah kita bekam. Pada waktu kita bekam kan teriak, Pak. Oh ya seperti tadi. Oh, lah masyarakat Hindu kanan kirinya itu datang. Itu ada yang mau marah, ada yang mau mukul saya gitu. Tahan dulu, nanti dulu. Nek mau mukul saya nanti dulu biar pekerjaan saya selesai. Ini kamu apakan ini? Ya, jamaahnya itu kan yang datang itu, nek wong Islam itu ustadznya itu. Ini kamu apakan? Ini diobati, Pak. Kalau berdarah-darah seperti ini, sabar dulu. Kan Bapak nggak tahu toh ini apa. Kalau Bapak nggak tahu, diam dulu. Nanti kalau sudah selesai, tak jelaskan. Bapak minggir dulu dah. Kalau tetap kita mau halus ya, Bapak minggir dulu gitu. Akhirnya itu banyak, Pak. Tidak hanya 1-2 orang yang datang itu. Tetangga kanan kirinya datang. Nah selesai dibekam, ayo Pak silakan masuk sini. Masuk semua di situ. Kita jelaskan. Seolah-olah kita menjadi ustadz di depan. Kita ceramah. Soal bekam. Soal Islam. Alhamdulillah detik itu juga si bapaknya yang sakit tadi, Mas, nek mlebu Islam ki syaratnya opo? Masya Allah. Oh, Bapak ingin masuk Islam? Iya. Syaratnya cuma mandi pakai sampo dan sabun. Itu untuk mandi. Loh, kok aneh? Nek Hindu tuh nggak begitu. Loh, kok pakai sampo dan sabun toh, Mas? Iya, Pak. Di dalam Islam itu setiap orang yang habis hubungan suami istri itu diwajibkan mandi janabat, mandi junub. Kan Bapak di Hindu, selama ini kan tidak diajarkan itu. Lah tujuannya biar Bapak itu bersih dulu, suci dulu dari hadas. Oh gitu ya. Udah, Bapak itu kalau begitu saya diajari mandi. Ajari mandi, Pak. Kita ajari mandi. Tapi ya Bapak mandinya di dalam, saya di luar. Nanti kalau nanti udah perang nanti kan gitu. Terus akhirnya setelah itu 3 rumah kanan kirinya itu pun alhamdulillah minta disahadatkan pula. Jadi kita dapat 3 keluarga sekali bekam. Masya Allah. Makanya bekam ini kita jadikan sarana dakwah. Gitu. Itulah akidah, diluruskan. Jangan sampai nanti kita kan ada Pak, bekam itu kita sedang dibekam nanti ditambah dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, ini nanti salah, karena kita nanti ada caranya. Jadi di PBI ini nanti kalau sudah pakai sarung tangan yang kedua, jadi prosesi bekam itu tangan nggak boleh wik-wikan. Mungkin HP-nya nyala, oh ya chattingan dulu, buka lagi. Terus nanti haus ya pakai sarung tangan itu nanti minum. Atau nanti geruk-geruk, itu enggak. Kalau di PBI nanti tetap tangan itu seperti ini, sarung tangan itu. Jadi tetap steril, gitu. Itulah akidah. Yang ketiga, rujukan ilmu. Rujukan ilmu ini baik dari At-Tibbun Nabawi maupun dari aspek medis. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Sudah Nah, ini gini Pak. Kenapa ini penting? Dan ini maaf ini tidak ini ya memang kalau ketemu saya selalu ini dasarnya ini. Jadi pengobatan itu Pak, itu ada anatominya. Ada anatomi tubuh, aspek medisnya, gitu. Anatomi tubuh. Anatomi tubuh ini termasuk gini Pak, maksudnya itu kalau pengobatan kok tidak paham anatomi tubuh, apa sing arep diobati? Pak, saya kok darah tinggi, yang dibekam dengkulnya karena tidak paham anatomi tubuh. Jangan. Makanya banyak bekam yang bermasalah itu salah satunya tidak memahami anatomi tubuh. Dan ini nanti masuk loh Pak di sana. Nanti masuk di materi itu harus memahami anatomi tubuh. Dari sini anatomi tubuh itu
Jantung letaknya di mana? Pertanyaannya begitu. Ayo dijelaskan di mana letak jantung, di mana letak lambung, di mana letak hati. Itu ditanya. Nah, makanya nanti ketika ada orang yang datang kepada panjenengan, Mas, saya ini kok divonis dokter jantung koroner, Mas, terus titiknya di mana bekamnya? Saya ini kok sama dokter divonis asma. Ayo, kan harus paham toh ini. Karena di situ ada anatomi tubuh, ada anatomi hijamah, ada letak titik itu, titik organ, ada letak titik, ada anatomi titik bekam, anatomi titik organ, anatomi titik ke bekam. Jadi harus sinkron. Jadi kalau nggak sinkron ya nanti bermasalah. Gitu nggih. Jadi sakitnya pinggang yang dibekam paru-parunya, nanti nggak nyambung, nggih. Itu jadi ini anatomi, aspek medis itu anatomi tubuh termasuk sterilnya alat. Kemarin diajar bikin kasa toh? Insya Allah hanya di ini pelatihan ini Pak. Semua kita tuangkan. Jenengan diajari bagaimana bikin kasa. Kasa itu kalau beli jadi kan mahal. Nek jenengan bisa bikin sendiri seperti kemarin yang diajarkan kan jadi murah. Itu maksudnya. Gitu. Jadi bekamnya nanti biar pakai kasa. Gitu. Jadi nanti grade-nya naik. Gitu. Oh, siap. Nggih. Ini berapa menit lagi? 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Ini kan sudah masuk ke anatomi tubuh. Sekarang anatomi hijamah ya tadi, di mana keluhannya apa, letak titiknya di mana. Kolesterol Mas, letak titiknya di mana? Nah, itu harus paham. Terus sterilnya alat bagaimana? Sterilnya tempat bagaimana? Itu nanti kelanjutannya seperti itu. Oke, terus yang keempat adalah akhlaknya harus baik. Akhlaknya harus baik. Karena seorang pengobat, siapapun mereka, kalau akhlaknya tidak baik, berapa Pak? 1 juta? Berapa Pak? 2 juta? Ya semau saya. Kamu datang ke sini minta sembuh, udah tak sembuhkan ya berani wani piro gitu. Gitu. Nah, makanya seorang pengobat itu, mohon maaf, nanti Pak pulang dari sini kalau jenengan sudah ikut PBI itu jangan membekam sembari ngerokokan. Kan ada itu. Gitu. Jangan nggih. Jangan. Akhlak harus baik. Makanya nanti saat jenengan praktek itu usahakan bajunya putih. Usahakan di rumah jangan pakai kaos oblong. Ya pantas lah, pakaian yang pantas untuk praktek. Nek bisa nanti tempatnya di setting yang baik. Syukur kalau nanti sudah jenengan ngurus izin nanti akan disurvei oleh dinas kesehatan. Ini layak enggak? Nanti jenengan soal ventilasinya bagaimana, terus ini penerangannya bagaimana, nanti ruang atas korden itu sampai plafon itu berapa, nanti bawah itu sampai lantai itu berapa. Terus ada wastafel-nya enggak? Nanti kalau ngurus izin nanti dinas datang itu yang ditanyakan. Alhamdulillah Pak di Kemuning itu alhamdulillah kemarin itu masih termasuk terbaik di kabupaten saya. Beliau ngomong sendiri, ini yang terbaik Pak. Itu. Pertanyaan nyambung, saya sempat ditanya, ini apa ada keturunan dari dokter yang punya saudara dokter enggak? Terapis yang lain, bidan bidan punya saudara. Tapi ya enggak di sini. Dokter ya ada saudara, tapi enggak di sini. Terus pernah memberi pengarahan ke sini seperti ini? Enggak pernah dikasih pengarahan. Loh kok semua ini semua sudah standar semua ya. Apa karena saya kerja di rumah sakit? Oh ya udah, akhirnya diteken semua, udah jadi. Itu nggih. Akhlak harus baik. Makanya nanti kalau ditanya berapa tarifnya, jelaskan saja. Pak, berapa tarifnya? Pak, kalau bekam di sini operasionalnya itu per A sekian. Nanti kalau di situ jenengan ditulis enggak apa di dinding operasional bekam. Per A itu sarung tangannya dihargai berapa, masker dihargai berapa, minyak zaitun 1 botol untuk 1 orang itu jenengan hargai berapa, kasanya jenengan hargai berapa. Terus nanti menyetirkan alat ini pakai strum. Terus jenengan nanti nyucinya kan pakai ini kan modal semua Pak. Nanti jenengan hargai berapa bla 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 bla. Berarti jenengan terus jenengan jumlah nanti dari A sampai
Z tadi habis pakai, operasional habis pakai per A itu taruhlah 45.000, nek saya begitu Pak. Untuk jasa saya terserah. Jadi jasa saya terserah Bapak mau menghargai berapa. Mungkin Bapak hargai 2 juta, 3 juta, 4 juta, 1 miliar, ya itu kan bahasa bercanda. Nah makanya nanti terkait dengan akhlak ini setiap orang datang kita harus banyak senyum. Sapa senyum, silakan Pak, silakan Bu. Padahal kita tahu kemarin dia hanya ngasih 25.000, kita tahu dia Bapak. Tapi apa? Loh 25.000 loh, monggo Pak, yang ngasih 100.000, silakan Pak. Yang begitu yang 25, nanti dulu Pak, yang ini Bapak 100-nya Pak. Nah, jangan seperti itu. Okay? Makanya ini akhlaknya harus baik. Kita harus selalu terbuka. Jadi seorang terapis itu hatinya harus lapang, harus selalu membuka diri, jangan tertutup. Bahkan sedikit lagi ya, pernah saya didatangi Intel, 3 orang Intel, itu ngakunya mahasiswa, itu menanyakan satu, Bapak mana yang lebih utama, orang itu dibekam atau disuntik Pak? Saya mikir, sopo iki? Mana, terus yang kedua, mana yang lebih utama, orang yang sakit itu minum herbal atau minum kimia? Jenengan sedang diuji loh kalau ada pertanyaan seperti itu. Kadang-kadang teman-teman itu semangatnya tinggi. Oh, jangan minum kimia, itu racun. Kita dicoret ini. Terus mana yang lebih utama, minum herbal? Jangan minum kimia, minumnya herbal aja. Oh, jangan suntik karena racun dimasukkan ke tubuh. Harusnya jangan pakai habatus sauda aja, jangan seperti itu. Kita ini harus lapang. Makanya seorang pengobat itu dadanya harus lapang, ilmunya harus luas. Sehingga nanti bisa menampung semua permasalahan. Bahkan bisa mengurai. Nah, jawabannya kalau ada orang yang sembuh dari ada orang yang sakit sembuh dengan bekam, itu yang lebih utama. Kalau ada orang yang sakit kok disuntik, itu yang utama. Jadi kan beda, utama dan lebih utama. Kalau ada orang yang sakit minum kimia itu sembuh, itu yang utama. Kalau ada orang yang sakit kok minum herbal itu sembuh, itu yang lebih utama. Itu pun masih diprotes Pak. Kok begitu Pak? Kok nggak adil? Loh, maksudnya gimana? Bapak tadi begitu bekam lebih utama, herbal lebih utama, yang ini kimia utama, yang suntik utama. Ya karena saya kan ada di sini. Kalau saya lebih utama ke suntik, lah saya bukan dokter, saya bilang gitu. Nanti saya bilang suntik lebih utama, kimia lebih utama. Bapak sebagai apa? Mati nggak kita? Mati. Berarti Bapak dokter gadungan ya? Nek kita di sini karena walaupun kita ngomong ini lebih utama berdasarkan dalil. Innama afdalu tadawaitum bil hijamah. Sesungguhnya apabila ada pengobat yang lebih afdal kalian lakukan al-hijamah. Dalilnya begitu. Wa husnul bahri. Obat-obatan herbal. Gitu Pak nggih. Jadi jangan cupik pandang, harus gitu. Makanya nanti mudah-mudahan jenengan pulang dari sini ya kita belajar bareng, walaupun jenengan baru melangkah ke satu langkah keluar dari sini seolah-olah sudah menjadi panglima yang bisa menjawab tantangan dunia soal kesehatan. Itu. Gitu. Oke, nanti dilanjutkan. Sekarang kelihatannya waktunya sudah coffee break. Silahkan untuk menyiapkan diri menyambut hangat-hangat kopi break di luar. Oke, dari saya cukup sekian. Tetapi nanti halaman 1 sampai 7 ini tetap dipelajari. Ini hanya inspirasi dari saya ini untuk menyemangati panjenengan supaya praktek panjenengan lebih hidup dan ada ruhnya insyaallah gitu. Oke, bila taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada sahabat-sahabat luar biasa ya. Beliau ini alhamdulillah hadir di tengah kita. Trainer yang semangat luar biasa itu ya jarang seperti beliau. Alhamdulillah kita bisa didampingi oleh beliau. Insyaallah kita coffee break sekitar jam 10 lebih 5 ya. Nanti kita masuk lagi. Masuk sini semua ya. Nanti kita mulai bekam mandiri ya. Bekam mandiri nanti bekam dirinya sendiri ya, tangan, kemudian nanti kalau tangan sudah kaki boleh ya. Nanti dibimbing perlahan-lahan pada Ustaz Warso, Ustaz Wiwit dan kami. Ya mungkin gitu, tidak usah panjang lebar. Moga kita ini dan bercanda berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu panjenengan semua di majelis yang mulia ini, majelis Thalabul Ilmi ini. Semoga nanti pertemuan dalam Thalabul Ilmi ini Allah berkahi. Karena hanya itu yang kita cari, yaitu barokah dan ridhonya Allah. Yang kedua, tak lupa semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nanti syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kembali saya itu sangat bahagia sekali kalau ketemu saudara-saudara yang semangat untuk menuntut ilmu. Itu Pak. Oke. Nah, alhamdulillah ini yang sudah membekam, sudah praktek bekam, ada? Sudah lama Pak? Oh gitu. Kalau yang lain, apa baru pemula semua? Pemula semua, nggih? Walaupun ada yang sudah membekam, tapi jarang-jarang. Ya, alhamdulillah. Saya berharap sepulang panjenengan dari sini nanti sudah bisa membekam. Minimal panjenengan semua menjadi dokter di keluarga sendiri. Minimal pertengahan saudara. Gitu. Menengah minimal selanjutnya yaitu tetangga. Nah, maksimalnya nanti bisa membekam warga masyarakat sekitar dan syukur lebih luas lagi. Itu harapannya seperti itu. Nah, ini perlu disyukuri bahwa di Indonesia ini Pak Bu, dari sekian ribu jenis pengobatan tradisional, ya, alhamdulillah sampai detik ini PBI ini satu-satunya pengobatan tradisional yang menjadi kemitraan Kemenkes. Satu-satunya Pak. Bangga enggak kira-kira kalau kita bisa membekam, kita menjadi anggota PBI, kita bisa melayani warga masyarakat dalam membantu meringankan beban daripada keluh kesahnya. Keluh kesahnya ketika warga masyarakat itu sedang mengalami kesakitan gitu. Bangga toh kita, mestinya kan bangga. Itu. Nah, ini di sini alhamdulillah panjenengan dan Bapak Ibu ini bisa serta-merta ikut belajar bekam sunnah ini sehingga nanti menjadi anggota dan bisa melayani masyarakat dalam rangka dakwah melalui bekam sunnah. Nah, kebanggaan ini tidak hanya sampai di sini. Karena menjadi terapis bekam itu sebagaimana seperti menjadi duta-duta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diusung? Yang diusung itu adalah kitab-kitab pengobatan. Jenengan kemana-mana bawa kitab Tibun Nabawi. Masya Allah, jenengan kemana-mana bawa alat bekam. Masya Allah, penjenengan sudah menjadi duta-duta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bergerak di dalam pelayanan bekam sunnah. Bangga tahu kita ya, harus bangga. Ini ada yang dari kesehatan, mungkin ada yang perawat. Alhamdulillah. Ada yang dokter? Nggak ada nggih. Nah, alhamdulillah dari sekian banyak ini, banyak juga yang dari kedokteran, banyak juga yang dari kebidanan, banyak juga yang dari keperawatan. Bahkan yang pertemuan yang lalu itu malah dari dinas-dinas kesehatan ikut belajar bekam. Masya Allah. Jadi bekam ini adalah satu pengobatan yang selalu relevan sampai akhir zaman.
jenengan nanti, saya berharap jenengan nanti begitu sudah bisa membekam dan benar-benar menjadi duta-duta yang amanah dalam mengemban tugas ini, saya berharap jenengan nanti bisa mengalahkan semua teknik-teknik pengobatan. Walaupun di atas langit masih ada langit. Itu. Karena banyak orang yang sudah mentok di dalam mencari rujukan untuk kesembuhan, itu banyak sekali Pak, sudah mentok ke dokter, sudah nih, bahkan sudah diponis komplikasi. Nah, kulturnya orang desa itu banyak orang yang tidak mampu, padahal dia harus dioperasi, bahkan sudah mendapat gelar yaitu komplikasi. Akhirnya sudah mentok, dia nggak punya apa-apa lagi. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketulusan hati panjenengan untuk melayani pengobatan ini, Masya Allah, 1 titik bekam itu mengalahkan 100 jenis penyakit. 1 titik bekam itu mengalahkan 200 juta. 1 titik Pak. 1 titik, 1 kop saja. Tak kop tak Salim. 1 kop saja mengalahkan 380 juta. 1 kop Pak. 2 kop ini mengalahkan 46 juta. Masya Allah. Saya temukan itu. Dan Allah kasih kesembuhan itu. Nah, di sini. Ini mohon maaf, saya memang saya soal bekam saya banyak cerita. Karena cerita ini kejadian yang kita temukan di lapangan, sehingga ini bukan untuk pamer. Ini hanya untuk menyemangati panjenengan supaya, oh begitu toh. Ya, ini untuk menimbulkan semangat panjenengan. Harapan saya begitu. Menuntut ilmu atau segala sesuatu yang kita lakukan kalau penuh semangat, insya Allah mudah kita temukan, mudah kita menemukan rumus dan cara-caranya. Sehingga nanti mudah belajarnya, mudah mengaplikasikan ilmunya. Itu, insya Allah itu. Gitu nggih. Jadi harus semangat. Ini alhamdulillah ya tadi. Nah ini Pak, 1 kop ini ada orang itu pecah pembuluh darah di kepala. Sudah 2 minggu di ICU, tidak sadarkan diri. Lalu keluarga si sakit dipanggil oleh keluarga pasien dipanggil oleh si dokternya yang merawat itu. Ditawarkanlah untuk operasi. Keluarganya itu menanyakan, anaknya itu menanyakan, kalau operasi itu berapa dok? Ya kisaran 200-an juta. Itu. Nah, 200 juta. Lalu si bapak sama si anak ini saling menatap wajahnya. 200 juta itu dari mana? Karena petani pun bukan petani utun. Petani itu beda-beda Pak. Ada petani utun. Petani utun itu dia menguasai ilmu pertanian. Sehingga dia menjadi petani sukses. Ini petani-petani biasa ya seperti biasa gitu. Mentok dengan 200 juta itu. Si bapak sama si anak saling menatap wajahnya. Dokternya baik banget Pak. Ya sudah, kamu berpikir dulu, kamu musyawarah dulu dengan keluarga. Kamu tak kasih waktu 1 minggu. Lalu ini kan di ICU itu mahal. Ini ibu kamu ini dipindah ke Bangsal saja dulu 1 minggu sembari nunggu keputusan keluarga untuk kelanjutan dioperasi atau tidaknya tadi. Ini alhamdulillah pada waktu itu sudah menunggu 1 minggu, pihak keluarga juga tidak memberi keputusan karena 200 juta itu bukan duit yang sedikit Pak. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya tadi konsultasi, Pak, apakah Tibun Nabawi itu bisa untuk kesembuhan pecahnya pembuluh darah? Apa bisa dibekam? Pertanyaan gitu. Makanya nih jenengan ditanya, Pak, saya itu batu ginjal misalkan, apa sembuh dengan bekam? Jangan nanya sembuhnya, karena sembuh milik Allah. Kalau ditanya sembuh atau enggak, sembuh milik Allah. Tapi kalau bisa atau enggak, insya Allah semua bisa dibekam. Gitu Pak. Toh sembuh itu milik Allah. Alhamdulillah pada waktu itu
pagi itu karena nggak ada keputusan, akhirnya dibawa pulang, suruh bawa pulang sama si dokter, ini dibawa pulang aja. Karena ya percuma. Itu dari ICU sudah dipindah ke Bangsal, di Bangsal pun untuk kelanjutan di operasi ternyata keluarganya sudah menyerah, dibawa pulang. Akhirnya pagi itu sampai di rumah sekitar jam 9 seperti ini, datang ke rumah. Pak, ini sudah dibawa pulang. Nah, di sini nanti butuh teknik, Pak. Kalau nggak kasus-kasus kayak gitu, jangan buru-buru dibekam. Apalagi orang itu masih ada keterkaitan dengan pengawasan. Baik itu badan WHO, badan obat, resep dokter tadi, maupun dari rumah sakit yang dimana dia rawat. Kan pasien itu kalau pulang dari rumah sakit itu pasti selalu bawa obat. Lah ini maksudnya. Kalau ada orang yang masih bawa obat gitu, suruh habisin dulu obatnya. Kecuali memang obatnya itu dalam waktu yang lama banget. Gitu, Pak. Jadi begitu. Nah, tujuannya nanti kalau memang ada baiknya dari bekam, biar tidak ditemu oleh si obatnya. Tapi kalau sudah dibekam, ada buruknya dari bekam, dari obat, nanti tidak bekamnya ini yang disalahkan. Jadi kita kasih jalan itu biar nek iya nek enggak. Gitu nggih. Itu caranya begitu nanti. Lalu alhamdulillah pada waktu itu pagi sudah bawa pulang. Terus saya suruh dia pulang, kamu pulang dulu. Ngapain, Pak? Kamu hitung obatnya untuk berapa hari. Nanti kamu bisa datang lagi karena rumahnya dekat tetangga saya sendiri. Setelah dia pulang, dia datang lagi, Pak, obatnya sudah saya hitung untuk 1 minggu. Ya sudah dihabiskan dulu obatnya. Apa kata dia anaknya? Kelamaan, Pak, kalau nunggu sebulan. Kalau nunggu 1 minggu, kelamaan. Saya bilang ini bukan masalah cepat dan lamanya. Karena ini masih dalam pengawasan mereka tadi. Itu, Pak. Nah, setelah obatnya habis, dia datang lagi. Pak, obatnya sudah habis kemarin. Itu toh. Terus pagi seperti ini dibekam. Kepalanya, Pak. Kepalanya di sini dibekam. Tapi nanti ada teknik, ya. Jangan langsung serta-merta di sini. Tensi tinggi banget, ya. Tensinya tinggi. Terus ada kasus-kasus pecah seperti itu, jangan langsung dibekam di sini. Nanti ada dari bawah dulu. Kan tekanannya kenceng. Kalau langsung di sini kemungkinan darah itu muncar. Kita harus punya teknik. Kita kendorin dulu, kita bekam dari bawah. Setelah itu terakhir di sini. Pagi jam 10 itu selesai dibekam, jam 2 sore itu sudah sadar. Masya Allah. Itulah hebatnya bekam. 1 titik ini mengalahkan 200 juta. Itu, Pak. Coba jenengan di sini. Tak kasih titik nilainya 380 juta. Sini. Nanti biar semangat. Ini untuk gambaran dulu. Nanti sudah ada gambaran itu kan akhirnya semangatnya muncul tujuannya. Madepnya ke sini. Ya. Nah, 1 titik ini ini mengalahkan 380 juta. Apa ini? Titik jantung. Sudah. Ini ceritanya ada kakak beradik itu jantung koroner, itu seorang guru SMP kakaknya, dekat saya juga. Pada waktu itu adiknya diajak bekam, tidak mau. Kalau kakaknya kan sudah 2 atau 3 kali berbekam. Nah ini ketika sakit itu bareng. Satu keluarga ini bareng sakitnya, ini jantung koroner. Adiknya diajak bekam nggak mau. Karena kalau bekam ke tempat saya itu biasanya saya pakai sayat, Pak, bukan pakai jarum. Makanya nanti tak ajarkan bagaimana bekam yang tingkat profesional itu pakainya sayat. Jangan pakai jarum. Karena hadisnya pun syartah al-hijamah. Walaupun di PBI ngasih kelonggaran. Silahkan kalau memang bisanya pakai jarum, silahkan. Kalau sudah pakai pisau, alhamdulillah. Karena nanti grade-nya kalau sudah pakai pisau itu grade-nya sudah naik. Itu sudah ke profesional. Karena bekam pakai pisau itu tidak bisa sembari tidur, nggak bisa sembari ngantuk. Atau tunanetra pun juga nggak bisa kalau pakai pisau. Ini harus benar-benar terlatih, terampil, cekatan. Bekam pakai pisau itu, dan instingnya pun juga main. Oke, itu. Nah, kembali ke ini tadi. Nah, karena adiknya takut dengan pisau, bekam di Kemuning. Saya itu di Kemuning. Oke. Itu
dilerei nganggo silet gol gitu. Saya takut mas, gitu. Saya tak ke Jakarta aja. Lalu di pagi hari itu adiknya berangkat ke Jakarta, kakaknya itu berangkat berbekam. Saat di berbekam itu saya pesen, Pak, 1 minggu. Nah ini kalau bekam jaraknya 1 minggu untuk kasus yang tadi, bekam pertama dan kedua itu jaraknya kalau dari pusat itu 2 minggu, Pak. Ini saya bisa 1 minggu. Di sini nanti kita mainnya main teknik saja. Nah, alhamdulillah kalau di PBI itu semua terukur, kekuatan kop itu terukur. Jadi banyak kasus ketika orang itu habis dibekam kok lemes, habis dibekam kok malah sakit semua. Itu ada beberapa masalah. Salah satunya mungkin tarikannya terlalu kuat sehingga nguras energinya orang yang dibekam tersebut. Maka habis dibekam dia malah lemes, malah pegel semua, malah sakit semua badannya. Karena tidak terukur. Tapi kemungkinan juga dia ada gangguan jin di tubuhnya. Kemungkinan juga dia habis hubungan suami istri, terus dibekam. Kemungkinan begitu. Oke. Nah, tadi alhamdulillah seminggu kemudian kakaknya datang ke rumah. Itu penuh sesal. Turun dari mobil sudah kita sambut, monggo Pak. Apa kata bapak itu? Begini, aduh Pak, adik saya kemarin itu tak ajak ke sini, tidak mau. Lah kenapa Pak? Kemarin adik saya itu ke Jakarta habis 380 juta. Duh, lah napa operasi Pak? Mboten, lah pripun? Pasang ring jantung Pak. Di sini katanya. Celananya dibuka sedikit. Di sini 3 ring jantung 380, dikasih keringanan 30, bayarnya 350 juta. 1 titik bekam. Dengan berarti sudah bisa mengalahkan. Masya Allah. Semangat ya. Nah, di sini Pak. Jadi banyak kasus. Makanya bekam ini, alhamdulillah penjenengan semua sudah megang buku merah. Ini memang ini buku ini Pak. Buku merah inilah yang menjadi pengantar. Okay. Buku merah ini menjadi pengantar masuk ke dinas kesehatan, masuk ke Kemenkes. Ini menjadi buku rujukan SOP ini. Jadi nanti buku ini jenengan pelajari terus dari halaman awal sampai terakhir, karena nanti kalau jenengan ikut USBN-nya di sini semua. Tidak ngambil dari materi dari luar. Materi ujinya nanti dari sini. Saya kemarin punya peserta yang dari Syria. Itu sehari semalam hafal buku ini. Ya mau bahasa Arab, orangnya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau mau menerjemahkan ya buka HP. Ini artinya apa? Ini buka HP. Ikut ujian di sini di Solo sini. Alhamdulillah juara 1 di kelasnya putri. Alhamdulillah. Sehari semalam dia hafal ini. Nah ini nanti dipelajari buku, nanti kuncinya ada di sini. Soal dan jawaban USBN-nya ada di buku merah ini. Nih Pak, nanti ini dihafal ya, termasuk berapa hadisnya nanti gitu ya. Nah, alhamdulillah pagi hari ini saya kebagian motivasi, ya, motivasi ya, ben semangat, gitu kan. Sebenarnya banyak, cerita-cerita banyak. Bahkan ada orang yang sudah sekian tahun belum punya keturunan. Bukan kita yang memberi, Allah yang memberi. Tapi ada titiknya. Di mana titik bekamnya untuk mengarah titik kesuburan. Ada Pak. Tapi karena ini nanti jenengan yang penting buku merah ini dulu. Soal titik-titik, ini kan titiknya sudah ada. Titik umum mukid, nanti dihafalkan juga. Umum mukid, gitu, terus katifen, gitu, kahil, wari, alawari, itu dihafal ke semua. Nanti itu nanti keluar di USBN-nya. Buku di sini semua, gitu. Itu. Terus nanti kalau mau bekam itu nanti kita bisa banyak belajar atau nanti juga bisa upgrading atau kita bisa ketemu sharing misalkan. Saya sebetulnya harapan saya bisa begitu. Nanti di gelombang ini nanti bisa ada acara apa nanti untuk membahas apa, ngangkat kasus apa misalkan gitu. Oke. Itu. Nah, itulah keutamaan-keutamaan bekam yang menjadi satu inspirasi kita untuk menuju sehat dalam mensukseskan
membantu pemerintah dalam mensukseskan kesehatan pada masyarakat ini. Nah, hebatnya Pak, hebatnya di buku merah ini dari A sampai Z itu sudah dituangkan di sini, termasuk cara menyetirkan alat. Kan selama ini jarang. Oke. Jarang diajarkan seperti itu. Kalau di tempat-tempat pelatihan-pelatihan yang lain yang tidak dari PBI itu jarang sekali diajarkan seperti itu. Gitu. Lalu ini nanti yang saya bahas, ini nanti kan di sini halaman 1 sampai 7. Akidah akhlak. 1 sampai 7. Ya, coba ditengeri dulu saja. Ditengeri dulu. 1 sampai 7 nggih. Tetapi di sini nanti yang saya ajarkan ya sebelumnya tadi kan belum perkenalan Pak, karena saya terlalu semangat. Nama saya Suharso, nama saya ini turun gunung, saya dari kaki Gunung Lawu Pak, turun gunung ke sini nih, gitu. Nek jenengan mau tindak ke Tawangmangu atau ke Bonteh Kemuning silahkan mampir, saya di Kemuningnya. Nanti lu udah sampai sana di sekitar Tawangmangu atau Kemuning itu tanya Warso Bekam Kemuning, itu banyak yang tahu. Oke. Saya dari Kemuning, istri baru 1, anak baru 1. Alhamdulillah anak ini juga saya terapi bekam. Saya 7 tahun, istri saya kosong. Alhamdulillah saya terapi bekam, alhamdulillah berhasil. Kemarin dari Kalimantan juga seorang dokter sudah 7 atau 9 tahun, beliau itu belum punya keturunan. Alhamdulillah beliau juga ikut belajar bekam juga. Waktu itu kita kasih rumusnya, alhamdulillah sekarang putranya sudah 5. Alhamdulillah banyak Pak kayak gitu. Oke. Nah, anak baru 1. Terus saya bekam ini Solo belum banyak bekam, saya sudah membekam. Saya dulu tinggal di Jakarta Pak. Saya kurang lebih bekam baru 20 tahun kurang lebih. Ya baru 20 tahun, kurang lebihnya segitu. Oke. Jadi nanti kalau tempat saya silahkan, kalau Kemuning silahkan mampir. Di sana tidak ada apapun dalam tanda petik. Kalau tempat saya itu nggak ada apapun. Yang ada hanya tulisan parkir bekam. Tidak ada tulisan-tulisan aneh-aneh. Sertifikat saya banyak pun saya tidak ada satupun yang saya pasang. Bahkan saya punya izinnya pun belum saya pasang. Saya punya banyak cindera mata, pelatihan ngisi narasumber sana sini, satu pun tidak ada yang saya pasang juga. Karena mohon maaf, memang dari awal alhamdulillah saya bisa dapat jalan tol. Saya merasa PB ini jalan tol. Saya itu dulu terseok-seok mencari ilmu pengobatan ini. Memang saya dari kecil saya senang di dunia pengobatan karena kakek nenek saya itu seorang tukang pijit yang terkenal di kampung sana. Saya juga bisa pijit Pak, tapi pijitnya tradisional. Tidak pijit-pijit yang sekarang ada asosiasinya itu. Masih pijit leluhur dulu. Saya kelas 2 SD pun sudah banyak antri pijit Pak. Biasanya bayar SPP dari mijet itu. Sampai sunat, sampai itu. Nah, kurun perjalanan waktu, saya itu kedatangan syekh dari Timur Tengah, dari Suriah waktu itu datang ke Jakarta untuk mengajar bekam. Waktu itu pakainya jarum, pen itu. Kalau pakai pisau ini justru saya dari muridnya Ustadz Katur Suwardi. Itu, alhamdulillah. Waktu itu alhamdulillah ketemu sama beliau, kita belajar bekam. Terus sekitar tahun 2000 itu, tahun 2000 saya berapa kali pelatihan itu nggak praktek Pak. Karena saya jualan itu saya seneng, dagang itu saya seneng saya itu dagang dan pengobatan. Ini kisah saya. Lalu tahun sekitar 2009, kalau nggak salah itu 2008, 2009 itu saya pulang dari Jakarta ke kampung halaman. Sebetulnya saya menangis Pak. Ya, meninggalkan Jakarta itu menangis karena saya 18 tahun di Jakarta. Wah, iman-iman karena Jakarta itu sudah seperti sawah ladang.
Wis kaya jogan longan gitu. Nah, kisahnya karena orang tua mertua itu kan sakit-sakitan. Anaknya sudah gede-gede semua. Tinggal satu yang kecil di rumah. Nah, yang perempuan yang kecil sama si istri saya itu, ibunya ngebel terus, Mulyo aku sakit nggak ada yang ngurusi ceritanya. Akhirnya kita pulang. Padahal pasien yang di sana itu Pak dari Hong Kong, dari Jepang, dari Cina, banyak saya bekam satu orang pun dapat untuk makan 1 bulan, untuk bayar kontrakan 3 bulan gitu. Kan sebetulnya iman-iman gitu. Tapi ya bagaimana lagi, birrul walidain pulang. Sampai rumah bingung mau ngapain ini. Nah, nanti tak kasih kisah-kisah untuk jenengan menjadi begitu jenengan sudah siap membekam, nanti jalannya bisa cepat. Makanya ini alhamdulillah bisa ketemu. Harapan saya nanti jenengan itu begitu sudah pulang dari sini ini langsung istilah bela diri langsung pakai sabuk langsung kelas 5 atau kelas 7 nggih, jangan kelas 1. Jadi lepas dari sini langsung menjadi pendekar yang gagah atau panglima yang siap perang gitu. Dalam mengarungi ilmu pengobatan. Harapan saya begitu. Jadi memang ada kisah Pak. Makanya nanti ini kisah ini supaya ya tadi ya. Nanti caranya itu kalau sudah belajar membekam ya tadi tahapan. Bahkan ada teman yang sudah lama praktek bekam tapi nggak punya pasien. Piye nek ngene iki? Kan istilah orang itu ahli pedang nggak dipakai kan karaten. Nah, gimana caranya? Tipnya bagaimana? Caranya membuka diri. Kita di mana tinggal, kita di mana singgah, kita bicarakan soal pengobatan. Syukur kalau berani pulang habis sholat itu bawa alat bekam aja ke masjid nggak apa-apa. Walaupun situ nggak buat praktek. Maju selesai sholat itu, maju ke depan memperkenalkan diri. Saya ini dari PBI. Perkumpulan Bekam Indonesia Pak. Perkenalkan gitu. Siapa yang sakit saya tolong. Gitu. Nah itu. Jadi kalau di sana Kemuning itu tidak ditentukan biaya bayarnya. Berapa bayarnya. Tarifnya tidak ditentukan. Ada orang nanya berapa Pak bayarnya. Silahkan. Bawa duit bayar nggak bawa ya enggak apa-apa. Saya begitu Pak. Tuh. Jadi memang dari awal tujuan saya ini pengobatan ini tidak untuk mencari keuntungan sendiri. Tidak untuk itu. Tapi nanti Allah itu Maha Kaya. Yang penting jenengan nanti memberi pelayanan yang terbaik. Makanya ini dari halaman 1 sampai 7 ini justru ini punya saya yang akan saya tuangkan di sini. Kriteria ini yang akan saya tuangkan di sini. Nah, itu kan jenengan nanti baca-baca itu sudah ada. Saya hanya menambah itu supaya nanti istilahnya itu lebih bagus lagi. Badannya itu juga sudah bagus. Itu ini yang memang kriteria yang saya punya seperti itu. Oke, ayo sekarang ada 4 kriteria seorang pengobat. Ayo ditulis 4 kriteria seorang pengobat. Di sampul-sampulnya situ enggak apa-apa. Atau minta kertas ke panitia boleh. Ini pulpen Mas. Oke, 4 kriteria seorang pengobat. Baik itu baik itu kita yang dari masyarakat umum, lebih-lebih para dokter. Jadi kalau 4 kriteria ini tidak dimiliki oleh kita seorang pengobat, maka yang terjadi banyak yang bermasalah. Banyak yang bermasalah. Saya sudah ngecek ini. Contoh gini Pak, jenengan didatangi oleh orang yang sakit datang pada jenengan, contohnya, Pak saya sakit pinggang saya. Padahal saya ini sudah diponis 48 juta Pak, harus dioperasi. Karena saya diponis batu ginjal Pak. Lalu karena penjenengan ini
mempunyai dari awal itu niat belajarnya salah, akhirnya jenengan memberi pelayanan pun tidak 100%. Di sini yang menjadi masalah. Gitu, Pak. Oke. Jadi satu, seorang pengobat itu 4 kriteria tadi. Satu, niatnya diluruskan. Luruskan niat boleh. Kenapa kok jenengan datang ke sini? Dari Sampit, Masya Allah, jauh, Pak. Dari Mekah pun ada yang ikut belajar ke kita. Ada, Pak. Masya Allah. Kalau jauh-jauh sampai di majelis yang mulia ini, hanya ingin belajar, tapi kaidah-kaidah yang lain tidak dibawa pulang. Tidak dijadikan satu sinergi untuk pelayanan kesehatan tadi, ya hasilnya tadi. Kenapa niat ini menjadi ukuran? Oke, ya tadi didatangi orang karena dia nggak bawa uang, kan niat kita kan mencari keuntungan. Tidak ada niat di hati kita untuk menolong. Kita tidak ada niat untuk membesarkan bagaimana dakwah PBI ini bisa eksis jaya. Akhirnya kan kita nggarapnya juga ogah-ogahan. Yang harusnya dibekam titiknya itu dipelencengkan di sini, atau titiknya sudah pas tetapi tidak dimaksimalkan. Ya karena bahkan ada yang bekam itu nyun sewu paketan. Satu paket sekian, Pak. Satu paket 15 juta nanti 3 kali pertemuan, Pak. Satu paket 5 juta nanti 4 kali pertemuan, Pak. Itu ada. Dan itu saya berharap nanti jangan seperti itu. Supaya nanti mohon maaf ya, walaupun pasien tadi memberi jenengan 50.000, insya Allah dibelikan beras dan lauk pauknya, dimakan anak dan istri berkah. Anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, tidak menjadi penyakit oleh kita. Tetapi kalau kita mempunyai niat yang salah, kita mempunyai mindset yang salah di dalam belajar dan mengaplikasikan ilmu ini, maka yang terjadi seperti banyak masalah. Bahkan dia nggak sembuh-sembuh. Banyak, Pak. Pak, saya sudah dibekam ke sana, Pak, 7 kali, Pak. Nggak ada perubahan. Tapi dengan izin Allah, kita pegang, dikasih kop, 1 kop saja dulu. Pripun, Pak? Langsung enteng, Mas. Saya ini kalau bekam di sini seperti dikuliahi. Itu bekam. Nah, orang itu dibekam sembari diceritain tentang bekam. Saya ada, Pak, pengalaman ya. Dokter bedah forensik di Polwil. Dia itu seorang Kristen. Cino Kristen sisan. Dokter bedah, stroke. Nek jalan yuk gini. Gitu kan. Saya dipanggil untuk membekam beliau berdua, yang satu Muslim, yang satu Cino Kristen tadi, sama-sama dokter bedah forensik. Alhamdulillah pada waktu itu, karena misi kita adalah misi dakwah, tidak serta-merta kita datang terus buka bajunya, Pak, terus kita bekam. Jangan seperti itu. Nanti kalau seperti itu, seperti teman saya tadi, tidak punya pasien. Karena bekamnya ya sekedar bekam. Tapi kalau jenengan diundang bekam, begitu jenengan sudah sampai di rumahnya, jenengan kalau, apalagi kalau orang Islam, lihat dulu isi rumahnya, bukan duitnya ya. Pak, ini Bapak ini atas pintu itu buat apa, Pak? Biasanya kan ada tulisan raja itu. Nah, dakwah kita kan di situ. Ini enggak bermanfaat untuk penjenengan dan keluarga penjenengan, Pak. Ini diturunkan saja. Pak, gambar-gambar yang sifatnya bernyawa seperti ini diturunkan saja. Itu, Pak. Loh, kenapa diturunkan? Karena Islam tidak mengajarkan seperti ini. Bahkan malaikat penyampai rahmat itu dia tertolak dari sini, tidak mau masuk karena sifatnya pemalu. Turunkan saja, Pak. Bahkan gambar-gambar seperti ini, apalagi jimat-jimat seperti ini menjadi transitnya jin dan setan. Maka nanti keluarga itu siapa yang lemah dia akan diserang. Itu dakwain seperti itu. Kemarin polisi di sini saya bongkar karena istrinya sakit, sudah, wah, insya Allah. Akhirnya ngaku saya punya akik, saya punya batu ini, saya punya itu, di korden-korden itu, di selongsongnya itu dikasih jimat-jimat kayak gitu. Buat apa? Akhirnya istrinya sakit-sakitan.
akhirnya usahanya pun juga tidak laku. Karena apa? Karena dia itu lebih mengesahkan setan, bukan mengesahkan Allah. Kan Allah itu harus diesahkan. Allahus Samad, Allahu Ahad, Wallahus Samad, kan gitu kan? Gitu. Makanya niatnya harus diluruskan. Jadi jangan nanti sudah belajar jauh-jauh ke sini. Makanya ini indahnya kalau ketemu saya, dan ini tidak diajarkan oleh teman-teman saya pengajar yang lain. Teman-teman ya adanya ini ya ajarkan ini. Nek saya enggak, Pak. Ini pengalaman saya yang sangat berharga. Ini yang selalu saya tuangkan di mana saya ngisi pelatihan-pelatihan. Jangan khawatir, Allah itu kaya. Benar, Pak. Nanti saya ceritakan kisah-kisah yang lain. Satu nggih, niat diluruskan. Karena innama amalu bin niat. Jadi amal itu bagaimana niatnya. Kalau niatnya baik, amal tadi menjadi mengandung pahala dan barokah. Tapi kalau niatnya salah, menjadi bermasalah. Gitu. Tuh. Yang kedua, saya berharap di sini Islam semua, karena di PBI ini semua anggotanya Muslim. Ada pertanyaan, Pak, kalau ada orang Kristen yang ikut belajar bagaimana? Silakan, ilmu ini luas kok. Belajar boleh, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha boleh ikut belajar, tetapi dia tidak bisa ikut ke anggotaan Perkumpulan Bekam Indonesia ini, Pak. Jadi kalau hanya sekedar belajar boleh, tapi dia tidak bisa masuk ke struktur ini. Paham nggih? Nah, makanya di sini akidah harus diluruskan, akidah kita. Yuk ditulis. Akidahnya harus diluruskan. Ini nanti buat PR jenengan di rumah. Kenapa akidah harus diluruskan, Pak? Penting banget, ya. Jadi dalam pengobatan ini, akidah itu justru menjadi satu tumpuan. Menjadi satu tumpuan. Menjadi satu pondasi. Itu akidah di dalam pengobatan ini, apalagi di dalam ibadah, kan gitu. Kenapa? Karena banyak terjadi pengobatan itu, makanya sekarang kan sudah diberantas, sudah beredel dari pusat, dari PBI, yang hipno itu sudah diberedel, sudah tidak boleh lagi anggotanya menggunakan hipno. Dikhawatirkan itu nanti ada sinergi dengan faktor-faktor lain. Itu, Pak, akidah. Karena seorang pengobat kalau akidahnya tidak diluruskan dulu, yang terjadi begitu membekam sembuh, aku lu. Padahal Allah yang menyembuhkan. Itu, Pak. Ada, kalau Masya Allah ya, kemarin ada dari Jakarta, itu baru dikop saja, Pak. Baru dikop, punggungnya itu baru dikop. Baru dikop punggungnya, yang terjadi teriak.